Podcasia, podcastnya Vokasia. Halo. Hai Sobat Gua hai Vokasia. juga. Ngapain sih? Oke, hai Sobat Vokasia. Balik lagi sama gue nih Syahrin. Dan di sini gue udah kedatangan Tamu nih. spesial. Gue yang ngomong. Lu yang ngomong ya. Gue yang ngomong. Lanjut. Siap. Halo Sobat Vokasia, balik lagi sama gue nih Sobat Podcast ya. Di sini gue kedatangan nih makhluk satu nih yang 11-12 sama Abam. Gak kalah seru juga. Yaudah, lu keren diri lo lah. Iya, jadi gua nama lengkap nama panggilan nama lengkap aja. Nama gue Immanuel George Timothy. Ih, susah amat. Ini dong. Gue nanya apa aja nih sebenarnya? Apa yang perlu tahu sih gitu loh? Oh, panggilan pagi, siang, sore ada. Aduh, jangan. Enggak. Nama gue satu. Panggilnya tapi bebas, Manuel atau George. Gua lagi magang di Vokasia berarti. Iya, itu Kok aja. berarti sih kan emang iya. Kita kan di sini atas nama ini. Oh, ini atas nama Vokasia. Yang gue kan nggak tahu. Kurang briefing aja. Yuk. Orang nggak waras nih. Ayo. Oke, nih ngomong-ngomong udah umur berapa nih? 21 nih ya? 21, baru 21. Oke, kita kan seumuran nih. Pasti dari 21. Iya, gue 21. Lu kira gue udah tante-tante. Ya, nggak ada yang tahu ya. Ya, tapi kan karena gue tampangan sebegini, alhamdulillah gue udah berpenghasilan sendiri dari jual jual baju, ya jual baju, terus menjual ini kursus-kursus gitu kan, gue dapet komisi begitu. Iya, udah kita satu posisi kita. Iya, kita satu posisi. Oke. Ngomong-ngomong soal pekerjaan nih. Oke. Hobi lo apa? Itu nggak ada korelasinya nggak sih kayak hobi? Ya udah, lo jawab aja. Oke. Hobi. Kalau ngomongin hobi gue itu ada banyak. Tapi hobi gue lebih ke musik. Oke, musik. Gue penyanyi, mau dong di duetin sama gue dong. Kayak jangan dulu. Itu nyanyi dong. Gak malu. Gue bisa nyanyi dangdut. Serius? Bisa. Lu penyanyi dangdut? Iya, dikit. Biduan dong? Pengen jadi biduan. Gila, tapi jadi pekulet gue. Oke, next. Oke. Terus tadi apa? Jadi hobi gue kan ada banyak. Bisa musik bisa. Oke. Desain lumayan lah, ada basicnya. Oke. Terus olahraga. Gue paling demen basket sih kalau untuk yang gue lakuin ya itu sih. Yang paling menonjol buat lo apa nih hobi? Gue lagi mau paling nonjolin musik. Di Oke. musik gue itu gue emang lagi mendalami songwriting. Terus gini, dari 1 sampai 10 nih. Ya, Secinta apa lo sama hobi lo nulis lagu nih? 11. Biar kelihatan kayak cinta banget gue. Gue gak ngasih 11. Udah 10, siap. Oke, 10. Gini, Di depan mulu. pengalaman lo nulis lagu nih, ada gak sih sesuatu yang bikin lo mulai buat nulis lagu? Oke, jadi gini ceritanya. Gue itu nulis lagu itu dimulai dari sekitar umur Jagung. Ini 16-17 tahun deh. Iya. Itu gue baru nyadar awalnya gue bikin puisi dulu. Lumayan bisa bikin puisi. Terus digoreng mulu gue sama guru bahasa Indonesia gue tuh kan. Oh, kamu bisa bikin puisi gitu kan. Udah, ternyata saya bisa bikin puisi. Terus akhirnya gue pertama ngefans sama gue ngefans sama Fiersa Besari kalau lu. Tuh kan, lo anak senja banget, ih. Dulu gue anak senja, jadi biasanya tuh gue anak senja. Lo pasti suka bikin story kayak di senja gitu sama Dulu kopi. iya lagi. Iya, jamet banget. Pas masa-masa alay gue begitu tuh, umur 16-17 tahun. Nah, pas sudah gue ngerasa, gue dengerin Fiersa terus dong. Gue mikir kayak gue bacain liriknya, kan puisi juga sebenarnya, bener kan? Karena berarti gue bisa nulis lagu. Tapi gue pengalaman main musik gue sangat minim. Gue nggak jago main apa sebenarnya. Ya udah, tangan gue kecil nih, buat gitar aja susah gue. Makanya gue belajar ukulele. Ukulele yang kecil tuh ya? Yang kecil, iya itu emang enak dari gue buat ukulele. Ya udah, gue belajar pelan-pelan terus mama gue mikir kayak kalau gue bikin lagu Indonesia
bukan, maksudnya Indonesia bagus juga lagunya. Cuma maksudnya kayak gue pengen kalau someday lagu gue disukain banyak orang bisa universal langsung, jadi bisa semuanya bisa ngerti gitu kan. Gue lumayan di Inggris. Di Inggris gue lumayan, akhirnya ya udah gue ubah puisi gue jadi ke Inggris. Jadi kan kalau lagu itu kan cerita dia. Modelnya cerita, ada epilognya, prolognya, semua kan itu ada tuh, ada klimaksnya. Nah sama ya udah gue bikin gitu dalam bahasa Inggris. Akhirnya gue aransemen sendiri sebisa mungkin, dan gue hobi ternyata. Widih, cakep. Orang kaya. Ngapain sih lo jangan gimmick gitu? Maaf ya, maaf. Ini kan emang sponsor, nggak apa-apa. Udah habis tadi. Belakang ya? Oh, iya. Sama aja. Jadi gini. Lo pernah kepikiran gak sih kalau hobi lo nih bisa ngasilin duit? Atau lo udah pernah nih ngasilin duit dari nulis lagu nih? Jujur gue boncos. Kok bisa? Karena maksudnya lu kalau jadi sistemnya lagu itu kan lu ngupload ke agregatornya kan. Nah di agregatornya itu ya itu lu ngeluarin duit lagi. Oh jadi lo yang berarti? Oh yang ngeluarin duit untuk upload. Iya. Dan sistemnya itu kalau makin banyak yang denger, emang bisa booming, itu baru duitnya cuma berapa perak per puter gitu. Nah jadi sejauh ini karena gue masih kecil-kecilan, gue belum ngasilin duit sih. Tapi someday ya bisa. Pasti sih. Bisa lah kalau lo konsisten buat lagu pasti. Cuma untuk saat ini gue konsisten terhadap Vokasia. Oke, gue juga. Kita semua fokus. Yuk bisa yuk. Fokus gue. Yuk. Udah ya, lanjut. Ayo apa? Silakan tanya saya lagi. Oke. Next question. Gimana cara lo ngembangin hobi lo jadi karir? Lo pernah mikir gak sih kalau gue mau mulai karir gue di sini nih di nulis lagu. Nah, cara ngembangin lo gimana? Ngembangin hobi lo jadi karir, jadi pekerja lo. Kan kalau karena gue musik nulis lagu itu kan sesimpel kalau lagu gue booming gue udah langsung berkarir. Iya, terus cara ngembangin lo gimana? Kalau kan misal lo berhasil sekali, nggak mungkin cuma sekali doang kan? Lo pasti kan pengennya naik gitu kan? Karena sejatinya manusia tidak pernah puas. Itu betul. Jadi gini, jangan diedit ya bibirku jadi. Yang penting itu relasi. Iya relasi penting. Relasi penting, dan apalagi kalau soal musik lagu, songwriting, kan, composing apa segala macam, itu lo butuh teman-teman yang emang support lah, yang emang mereka juga punya kenalan gitu. Nah, kalau gue pribadi itu emang gue sejauh ini belum terlalu nyari banget temen yang emang buat up lagu gue gitu loh. Gue bisa gue apa aja bisa. Enggak bisa. Gue bisa nyanyi. Ya beda bisa nyanyi. Gue punya. Tapi kalau percaya sama gue dangdut kan? Ya kenapa kan lu nggak nulis lirik dangdut aja? Ya gimana nulis tuh ada ikan dalam kolam, ada itaning tengri bolo, terus ada lagunya tuh gue sebut merek lagi. Aduh. Sensor nanti ya? Iya sensor ya. Iya. Jangan lupa dangdut enak. Dangdut enak. Tapi arah gue nggak sana. Gue itu kalau orang bilangnya gue bedroom pop. Bedroom. Genrenya bedroom pop. Oh, beda sama lofi hip hop gitu gak sih? Apa hampir sama? Sealiran, tapi gue suka kalau lofi. Iya, bedroom pop itu bisa dikembangin jadi lofi. Gini deh. Itu kan musiknya. Oke. Gini, karena gue dancer nih. Iya. Lo bikinin lagu buat gue ngedance. Dan goyang dombret gitu. Enggak lah, gue kan hip hop. Gue nggak bisa bikin jedak-jeduk gitu. Enggak jedak-jeduk juga. Kan gini, kalau di dance tuh kan hobi gue ngedance nih. Enggak sih juga banyak kayak lo. Iya. Cuman lagi kali ini lebih pengen ngedance karena dulu waktu jadi atlet ya fokus atlet. Sekarang gue dancer kan. Yeah. Kalau di dance tuh ada genre kayak hip hop, lyrical. Muka lo horor. Enggak, gue bercanda Noel. Jangan nanti lu putusin gue jadi temen. Iya, udah gak temenan lagi dari situ. Oke, jadi ada lyrical, ada hip hop, ada macam-macam deh, crumper, waking, juga ada locking tuh. Nah, kalau lyrical nih, kalau lo bikin lirik lagu, nah gue nih harus bikin gerakan yang sesuai sama lirik lagu lo. Iya. Jadi kita mengekspresikan lirik lagu lo lewat gerakan badan kita. Oke. Iya. Apa?
Ya. Oh, gue yang nanya ya. Makanya gue bingung gue. Ya apa? Jadi kesimpulannya ngembanginnya dengan cara relasi tadi. Relasi nomor 1, tapi tetap yang namanya soft skill yang bisa dibeli di Vokasia. Oke. Promosi dulu ya, jangan lupa klik link di bawah. Gitu Link gue ya, link gue jangan link dia. Makanya pentingnya soft skill gitu kan, walaupun mungkin di Iya, S5 marketing dia. Iya, itu soft skill itu juga penting gitu ya. Itu kan soft skill buat bangun relasi atau apa, itu soft skill. Art skillnya itu yang bermusiknya kan. Apa tuh editing, mixing, mastering itu nomor 1. Ya udah, paling kalau itu dilakukan secara konsisten, harusnya dengan nasib yang baik ya. Pertama kan harus nasib tuh. Kita nggak tahu. Karena banyak pengalaman gue itu ngelihat teman-teman gue yang sebenarnya udah jauh lebih proper dari gue. Terus emang jauh lebih enak gue akuin lagunya, pengalaman juga. Tapi mereka belum kalau orang bilang breakthrough-nya belum dapet. Titik dia kayak disukain, akhirnya dikenal orang-orangnya belum dapet. Kan kuncinya gitu, pengen famous kalau Indonesia. Oke. Ini ya kalau kasarannya menjual nama. Betul, personal branding kan juga. Itu paling ya. Next. Oke. Lo pernah berpikiran nggak kalau suatu saat nih kerjaan lo nggak sesuai sama hobi dan kemampuan lo gimana? Contohnya kayak sekarang lo jualan kan? Gue juga jualan. Iya. Padahal lo sukanya hobinya bermusik. Tapi lo jualan. Nah, ini pertama kali yang lo pikirin ketika lo di sini magang dan tugas lo jualan. Tapi lo juga masih tetap mau bermusik, gimana nih? Cara ngeimbanginnya atau gimana? Yang pertama, menurut lo aja. Menurut lo gimana? Ini pekerjaan lo tuh nggak sama hobi lo. Iya. Kayak gitu. Nanti. Berarti kita dengan anggapan misal nih kerjaan gua kurang mulus yang soal maksudnya bermusik itu anggap nih nggak sesuai ekspektasi gua gitu kan. Ya karena gua udah dilatih untuk jualan di sini. Terus kan kebetulan jurusan gua agribisnis. Bisnis, ada kata bisnis. Orang kaya sama kayak Abam. Nah, berarti kan namanya bisnis itu siapapun sebenarnya bisa. Ya udah, kalau emang hobi gue tidak memberikan gue hasil apa-apa, duit maksudnya gitu. Ya udah, berarti bisnis lah, balik lagi ke bisnis. Tapi gitu. sambil tetap ngelakuin sih kalau gue. Apapun intinya bisa dijadikan duit. Apapun bisa dijadikan duit. Emang Indonesia tuh males aja. Lu miskin karena males. Iya, saya mau jualan jaketnya Abang di sini, yang mau silakan komen di bawah ya. Oke, kesan lo tuh selama magang di sini gimana sih? Ini loh, kekeluargaan ya. Iya, tapi gue lihat orang-orang di sini juga mereka ini ya akur semua, kayak orang lain juga respect satu sama lain. Gitu kan. Jadi lingkungan kerjanya cukup sehat lah. Iya, alhamdulillah cukup sehat. Yang nggak sehat gue sama dia sama Abang bertiga ada. Iya, mentalnya aja anak-anaknya yang nggak sehat. Nggak, gue bercanda. Asik lo di Vokasia lo. Iya. Diayomi, dirangkul. Kenapa senyum-senyum? Kenapa? Agak beda. Enggak dong. Iya udah. Enggak, maaf semuanya. Nah, terus apalagi ya? Gue pengen tahu soal ini nih. Apa? Kalau misal ntar nih keluar dari selesai magang, lo mau tetap berjualan atau lo mau ngembangin hobi lo nih? Menjadi karir. Di samping kuliah ya. Untuk agenda gue sejauh ini ya. Nggak ada, tidur. Ya, jangan, itu agenda benerannya. Ya, eksekusinya kayaknya begitu. Iya, bener-bener. At least gue di teori, bukan teori. Gue emang udah ada plan-plannya. Abis magang ini, gue rencananya selain yang kegiatan kuliah berarti ya, kan gue sendiri KKN nanti abis itu kan. Ya, gue sih ingin fokus ke musik lagi sih kayaknya. Pengen coba peruntuk. Wah, nggak mau jualan. Tolong Pak Bu, dia nggak mau jualan. Bukan gitu. Tapi maksudnya gini, di Vokasia itu saya dilatih untuk berjualan. Berarti kan kalau setelah itu saya yang penting udah ada soft skillnya dan hard skillnya yang dibutuhkan untuk berjualan dengan baik gitu loh. Nggak salah juga sih. Nggak salah, cuma emang timingnya aja belum. Mungkin habis kuliah nanti gue bakal jualan lagi. Oke, pertanyaan ini last but not least juga. Emang iya cepet banget.
Kalau mau lama ya udah lo ngobrol aja sendiri di belakang kamera. Di belakang sini. Oke, ceritain pengalaman lo yang ada kaitannya sama hobi dan karir nih. Kayak misal lo menjual lagu, lo buatin lagu buat siapa, dibayar. Jadi gini, gue bukannya promosi lagu ya. Oke, Spotify jangan lupa dicatat ya. Jadi gue kan punya lagu di Spotify dan gue akuin itu audionya itu masih belum proper gitu ya, karena gue sendiri membuat itu dengan keadaan skill yang minim gitu. Tapi base-nya gue ngerti, dasar-dasarnya gue paham, dan gue bisa aransemen dan membuat lagu itu sampai tuntas gitu. Jadi lagu yang gue maksud itu kalau kalian mau cari, itu ada di Spotify, cari aja Noel yang nyanyi, tapi L-nya 2. Nuell kan. Gue kepo. Nuell. Iya, judulnya Mel. Adanya Nela Karisma. Kan gue emang belum famous. Gimana? Nela Karisma. Puculuru. Oh ini nih. Itu ada loh. OMG, iya loh. Judulnya Mel Meleleh. Iya. Nah, itu nanti kalian bisa. Ini boleh didengerin gak sih? Jangan. Biar menurut penasaran dong. Iya, gue pengen spoiler. Iya. Aduh. Oke, balik. Jadi gue tulisin ini untuk seseorang waktu gue di Malang gitu. Gue juga asli Malang. Kan buat gue. Berarti memang buat gue. Gimana sih? Iya. Jangan dibongkar di sini dong. Gue batalin nih pertanyaannya kalau lu bongkar. Pas gue kuliah di Malang, gue ceritanya nih jatuh cinta lah sama nih cewek gitu kan. Iya, dan gue tulisin, dan ini emang bertepuk sebelah jidat ya cintanya. Lo jangan gitu dong, mentang-mentang jidat gue lebar lo bawa-bawa di sini. Banget, kan? Nah, ini udah bawa-bawa fisik dah. Nggak boleh gitu. Nggak apa-apa ya. Terus ya udah, tadinya gue bikinin ini sebagai percobaan terakhir gue memenangkan hatinya sembari kasih kado ulang tahun ke dia. Gue tulisin aja, gue bikinin lagu sampai kelar. Ya, walaupun sekarang lost kontak, tapi ya at least lagunya nempel masih di Spotify ya. Lu nggak malu diketawain sama tim kreatif? Malu dikit dong lu. Nggak, gue pede dengan diri gue sekarang. Oke, bagus. Iya. Ada lagi nggak nih pengalaman lo? Pengalaman gue ya. Gue ini kenapa gue milih untuk solo? Kenapa nggak guide gue? Kenapa nggak demen sama Syarin gitu? Enggak lah, intinya kenapa nggak collab atau gimana sama orang? Karena untuk saat ini gue masih pengen karya gue itu, bagi gue itu pure dari gue. Semua dari awal sampai akhir yang bikin itu gue, dari musik semuanya itu gue. Sedangkan gue dari pengalaman gue bikin beberapa lagu yang udah satunya juga di Spotify juga. Nah, itu lagu bersama teman-teman gue yang lama. Sebenarnya lagunya gue akuin enak, tapi karena lagi-lagi itu udah tahun berapa ya, 2020 nggak salah productionnya. Dan itu nggak sesuai sama ekspektasi gue sebenarnya. Hasilnya, kualitasnya gitu kan. Dan karena ini bukannya gue nyalahin temen gue, tapi karena kan kalau tiap orang kan pandangan musiknya beda-beda. Jadi belum tentu apa yang gue mau itu kayak yang temen gue mau gitu kan. Oke, iya benar. Jadi dan karena hasilnya menurut gue itu udah hasil campur tangan temen gue juga kan. Dan gue menurut gue tetap enak, tapi gue untuk saat ini lebih nyaman untuk lagu gue itu sendiri. Dan makanya sampai saat ini gue, kalau orang-orang tuh pada sering nanya, lu kenapa nggak band aja gitu kan lu bisa gitu segala macam gitu kan. Dan jawaban gue selalu sama, gue ngerasa otak gue untuk saat ini belum mau, bukan nggak mampu gitu, tapi belum mau untuk nyatu ke orang untuk masalah musik ini. Karena pandangan musik itu sesuatu hal yang kalau emang dipadukan gitu, itu emang bagus kalau emang bisa dipadukan dengan baik. Tapi kalau emang salah satunya nggak serak atau gimana, pasti hasilnya kurang gitu. Menurut gue gitu, itu pandangan gue. Oke, ya nggak ada salahnya juga. Orang kan juga punya pemikiran masing-masing. Iya, makanya gue lebih nyaman solois untuk saat ini. Kita nggak tahu ke depannya gimana.
Tau-tau gua jadi band apa. Tapi pengalaman gue di tim dance tuh juga gitu. Karena kita namanya tim ya. Kalau solo dance kan namanya orang freestyle tuh. Iya. Bukan yang kita tim. Beda tuh. Kalau di tim tuh emang gue pernah ikut satu grup yang dimana grup itu tuh kayak udah ditakutin gitu di Kota Malang, kayak yang benar-benar most wanted banget. Ih, medok nggak tuh? Takut. Ya udah kayak gitu kan. Kayak gue udah berkembang dari bener-bener gue yang nggak bisa apa-apa sampai gue udah pernah ikut duo hip hop internasional, hip hop nasional di Surabaya. Udah dibawa sampai situ kan, kayak gue udah mau berkembang sampai puncak tuh. Tapi gara-gara kayak karena perbedaan pendapat tadi nih yang lo bilang, pendapat orang beda-beda, pasti ada nggak cocoknya. Nah, nggak sih, perkara duit sebenarnya. Ya, dia juga cocok-cocokan. Iya, tapi kalau emang di mana-mana, kalau kalian punya masalah sama orang, apalagi masalah duit, itu pasti udah nggak enak hati sama orang itu. Iya, mau mereka benar, mau mereka salah. Mending di stop. Iya, mending daripada kalian terlalu jauh, itu mending kalian stop. Gue juga gitu, masalah miskomunikasi, terus kayak ini Korea yang bikin gue, itu Korea yang bikin lo, iya, kayak gitu-gitu. Pada cenderungnya manusia kan ingin membanggakan apa yang mereka punya gitu kan. Terus ada lagi kayak misal gue dijanjiin lo belajar aja sama gue, gratis kok, nggak ada gini-gini. Tahu-tahu waktu kita udah berkembang dia minta duit. Kayak begitu. Enaknya sebenarnya kalau kalian mau berkembang sendiri nih, dari apa yang kalian punya, hobi dan lain-lain, kalian tuh bisa banget. Malah kalau misal kalian nggak cocok, udah mulai nggak cocok gandeng sama orang, mending kalian stop daripada nanti makin kesini makin jauh jadinya fatal. Kayak gue udah bener punya tim, gue udah bener freestyle sendiri, gue udah kemana-mana, kena tim gue kayak gitu, akhirnya gue pensiun kan? Gue milih jadi TikToker aja, kayak atlet judo, gulat. Gue gulat. Itu sebelum gue fokus dance, makanya gue gulat. Lo nggak ada rencana fokus lagi jadi atlet? Nggak ada judo sih. Kok judo? Kenapa lo judo? Gue banting semua di sini nih. Nggak, karena gue udah pernah cedera sih. Waktu itu gue, kok jadi lo yang nanya? Nggak apa, tapi gue cerita aja. Nggak apa-apa. Jadi nih kita profesinya imbang gitu, sama-sama host, sama-sama keynote speaker. Gitu. Gue waktu itu latihan nih, Mel. Gue latihan, kan kalau gula tuh sebelum kita mulai tanding, kita harus ada senam lantai. Lu tau senam lantai nggak? Kayak roll depan. Ih, kenapa dia kayak gini sih ngomongnya? Tolong deh di blacklist aja dia mukanya. Bukan mulutnya. Pas gue ngomong nanti pas ditanya kan jadi senam gitu. Terus gini, waktu itu gue latihan ini, kalau senam lantai itu kayak roll depan, roll belakang, terus abis itu gitu. Iya begitu, kayak meroda begitu-gitu, kayak harus lengkap kan. Nah, waktu itu gue baru bisa backflip. Tahu backflip nggak? Oh, tahu. Yang iya, betul. Gue baru bisa begini. Masih di matras tuh. Masih gue coba-coba. Nah, suatu ketika kepala gue jatuh duluan. Aduh. Kepala gue jatuh duluan. Sumpah ini di pengalaman gue sampai, tahu nggak gue sakit apa? Gue sakit kelenjar di sini. Di sini ada kelenjar. Kalau itu gue tetap lanjut bulat, gue bakal kanker. Bisa sampai kayak gitu. Terus akhirnya gue terapi. Udah beres dah sekarang tuh ya. Iya, tapi itu akhirnya waktu 2 bulan udah terapi, di laser, di setrum segala macem, gue balik lagi ke gulat. Dulu gue cinta banget sama gulat karena dari situ gue merasa gue bisa melindungi diri gue sendiri. Paham. That's why kenapa sekarang gue metalnya kayak anak punk. Jadi kayak cowok banget ya. Emang gue sama lo ketuker lagi kayak abam? Ya enggak dong, kalau gue fluid gue. Terus ya udah akhirnya gue berhenti, akhirnya gue fokus jadi ngajar dance. Enggak lagi. Kayaknya kalau ini banyak yang nonton, gue mau jadi tim YouTuber ya, tolong jadi gue tim YouTube aja. Tolong gue jualan lewat sini aja. Linknya tolong taruh di komen link gue ya. Iya kan? Begitu. Jadi
Ini tadi sepenggal cerita gue sama Noel nih yang kita sama-sama nanya, sama-sama menjawab. Sama-sama tahu, kita nggak tahu. Makanya. Enggak kan kita juga, sejujurnya kita juga baru kenal waktu kita ada di sini. Kemarin deh. Iya, kita baru kemarin curcol, tapi karena omongan kita nyambung. Podcast yuk gitu. Iya, tiba-tiba begitu. Enggak, dia sebenarnya karena dia anak malam nih. Dia anak malam, saya anak pagi. Iya. Iya, saking malamnya kan, namanya nggak bisa bawa badan, gitu. Oke. Makasih banget nih Sobat Vokasia udah mau dengerin kita. Semoga apapun yang udah kita bicarakan yang baik dibawa aja, diambil. Yang jelek ya udah nggak usah tutup telinga kayak gitu. Jangan kayak ini apa ini obrolan apa. Iya, tolong ya tim kreatif kalau ada apa-apa diedit aja. Makasih kalau banget. diedit mereka udah full kita audio. Iya, kayaknya nggak laku kita nggak laku. Tolong saya jadikan host lagi. Nah, ngapain? Oke. Sudah, silakan tadi Nungguin ya. Oke, makasih ya. Makasih lagi udah mau lihat muka aku di sini setelah tadi sama Abam. Kok tadi sih? Ya udahlah kemarin. Kayaknya kemarin. Gue ingat deh kemarin. 3 hari yang lalu kemarin. Aku mau joget boleh ya? Yuk. Oke, makasih. Nah kan makasih lagi, jangan dipotong makanya. Jangan lupa tonton untuk next video selanjutnya, episode yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen nih. Vokasi nih emang the best. Jangan kaget di sini nggak ada kita ya, kita udah kehilangan pekerjaan kayaknya. Enggak kok, kayaknya atasan bangga sama kita karena kita menghibur semuanya. Nggak tahu lagi kalau tiba-tiba besok dipanggil. Jadi mohon maaf semuanya. Oke, semuanya terima kasih udah mau nonton dan see you next episode. Podcast ya, podcastnya Vokasia.